Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk ke jalan yang benar dan petunjuk di jalan yang lurus, yang selalu kita minta dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan dengan kajian mengkaji tafsir kalamnya, kita terus mendapatkan hidayah dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya, dan juga kepada para ulama yang telah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita tafsir Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada orang-orang yang menentang dan menyelisihi Rasulnya, yang tidak percaya, yang mendustakan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa olehnya, berupa ancaman neraka yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang kafir. Dan ini disebut dengan metode tarhib, metode peringatan yang berisi ancaman. Allah akan siksa orang-orang yang menentang, tentunya menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira, dan ini yang disebut dengan metode targhib, memberikan motivasi, penyemangat berupa kabar gembira. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya sesungguhnya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki berupa buah-buahan di dalam surga tersebut, mereka mengatakan, ini yang pernah diberikan dulunya kepada kami.
dan mereka diberikan sesuatu yang serupa. Dan bagi mereka di dalamnya, di dalam surga, ada istri-istri yang disucikan, dan mereka di dalamnya dalam keadaan kekal selama-lamanya. Nas'alullah al-jannah wal-ridha. Kita mohon kepada Allah surganya dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, wabashshir ay ayyuhar rasul, berilah peringatan, yaitu wahai rasul. Ini artinya khitab, tujuan atau orang yang diajak bicara di sini adalah yang pertama sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada beliau, wabashshir, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, berilah kabar gembira. Wa man qama maqamak, kata beliau As-Sa'di, setelah Rasul Muhammad SAW, maka juga termasuk perintah ini ditujukan kepada orang-orang yang bertugas menyampaikan dan melanjutkan misi Rasulullah SAW. Alladzina amanu, beri kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Biqulubihim, kata beliau As-Sa'di, dengan hati-hati mereka. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang melakukan amal saleh. Bijawarihihim, dengan anggota badan mereka. Fasaddaqu imanahum bi'a'malihimus salihah, mereka membuktikan kebenaran iman mereka dengan amal-amal saleh mereka. Jadi iman itu bukan sekedar hanya diucapkan di lisan atau di dalam hati saja, tanpa dibuktikan dengan amal saleh anggota badan. Jadi iman itu mencakup pembenaran oleh hati, pengucapan oleh lisan, dan pembuktian oleh anggota badan. Ini baru disebut dengan iman. Wa wasafa a'mal al-khairi bis-salihat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati amalan-amalan kebaikan dengan istilah amal saleh, li'anna biha tasluhu ahwalul 'abd wa umuru dinihi wa dunyah, karena dengan amal-amal tersebut menjadi baiklah keadaan seorang hamba, perkara-perkara agamanya dan perkara-perkara dunianya. Jadi perbuatan kebaikan, kebajikan itu disebut amal soleh, karena dengan amal tersebut keadaan seorang hamba menjadi baik, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Wa hayatuhud dunyawiyyah wal ukhrawiyyah, dan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Wa yazulu biha anhu fasadul ahwal, dan dengan amal kebaikan itu menjadi hilanglah kerusakan-kerusakan keadaan-keadaan. Jadi tercegah
sebuah keadaan yang rusak kalau seseorang itu berbuat baik. Kalau seseorang itu berbuat baik, namun perlu diperhatikan, berbuat kebaikan itu tidak cukup dengan modal niat yang baik saja, tetapi juga harus dengan cara yang benar. Para ulama mengatakan, kam min muridin lil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi mereka tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena ada satu rukun yang kurang. Niat baiknya sudah ada, tetapi cara yang benarnya belum ada. Seseorang berniat baik ingin memperbaiki salah satu alat elektronikanya yang rusak, tapi dia nggak punya ilmu, nggak punya petunjuk, nggak punya cara yang benar. Dia pretelin, akhirnya terima bongkar, tidak terima pasang. Pinter bongkar, tapi ketika mau pasang kembali bingung. Sudah jadi, waktu dihidupkan dan meledak. Nah, ini kejadian. Jadi tidak cukup niat yang baik menjadi modal untuk terlaksananya sebuah amalan sehingga disebut dengan amal saleh. Amal soleh baru disebut soleh, amal kebaikan disebut soleh kalau ada dua syarat: niatnya baik, caranya benar. Niat yang baik ini adalah konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah. Bukti persaksiannya bahwa hanya Allah yang dia ibadahi, hanya Allah yang dia tuju, hanya pahala Allah yang dia harapkan dalam perbuatan kebaikannya tersebut. Nah, ini yang namanya ikhlas, murni karena Allah, bukan karena selainnya. Kenapa seseorang puasa sunnah? Oh, karena nanti waktu berbuka dapat makanan khusus yang dibedakan dengan makanan yang lain. Mengejar sesuatu karena selain Allah ini bisa merusak niat seseorang. Tapi yang ikhlas itu adalah kenapa dia berpuasa sunnah? Untuk menggapai ridha dan cinta Allah. Nah, ini ikhlas. Mau ada menu berbuka yang istimewa, mau tidak ada, bukan urusan. Mau ada kajian menjelang buka ataupun tidak mempengaruhi. Dan syarat yang kedua, cara yang benar. Cara yang benar ini adalah konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bukti persaksian dia bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka kalau orang yang diutus oleh Allah, pasti dialah orang yang mengetahui prosedur bagaimana bisa mendapatkan atau menggapai ridha yang dituju, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan cara yang diajarkan Rasulullah sajalah kita bisa mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selain cara beliau, tidak ada jaminan. Makanya cara yang benar itu adalah cara yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sudah menetapkan sebuah syariat, sebuah tata cara, maka cukupkan dengan tata cara tersebut. Tidak usah ditambah-tambah, tidak usah dikurang-kurangi. Fayakunu bidzalika minas salihin. Maka dengan mengerjakan amal-amal kebajikan, kebaikan tadi, mereka menjadi orang-orang saleh, orang-orang baik. Alladzina yasluhuna limujawaratir rahman fi jannatih. Yang mana mereka pantas untuk bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Akan tinggal dekat bersama Ar-Rahman di surganya. Makanya yang masuk surga itu orang-orang saleh, orang-orang benar, orang-orang baik. Karena kata saleh berasal dari bahasa Arab salaha, yasluhu, yang baik, yang pantas. Pekerjaan mereka adalah amal-amal kebaikan, maka mereka pantas untuk berdampingan dengan Ar-Rahman di surganya. Hidup dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Fabashshirhum, maka beri kabar gembira buat mereka. Apa kabar gembiranya? Anna lahum jannat, bahwasanya bagi mereka surga-surga. Ingat, surga-surga, bukan cuma jannah. Jannat ay basatin, kebun-kebun, jami'atun lil ashjar al-ajibah, yang terdapat di dalamnya pohon-pohon yang luar biasa. Wath-thimaril aniqah, buah-buahan yang ranum, yang lezat, baik dipandang oleh mata maupun dirasa oleh lidah. Wadh-dhillil madid, dan naungan-naungan pohon yang rindang. Wal aghsani wal afnan, cabang-cabang dan ranting-ranting pohon yang begitu banyak, rindang, lebat. Al aghsan jamak dari ghusn, cabang. Al afnan jamak dari fan, zawata afnan, yang banyak ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Wa bidzalika sarat jannah, dengan demikian jadilah sesuatu yang disebut dalam bahasa Arab dengan jannah, kebun. Karena kebun itu banyak pohon-pohonnya atau dilingkupi, dikelilingi tumbuh-tumbuhan pohon yang tinggi sehingga tertutup dari penglihatan orang dari luar. Kebun, bustan, jannah. Dan kata-kata jannah ini berasal dari jannah. Wa idza janna al-lailu, apabila malam telah menutup, telah datang, berarti dia menutup penglihatan orang. Jin disebut jin karena berasal dari kata jannah, maka nggak kelihatan, nggak bisa dilihat. Majnun, orang gila disebut majnun dalam bahasa Arab karena junna fikruhu aqluhu, karena telah tertutupi akalnya. Ada yang menutupi akalnya sehingga dia tidak berakal, nggak bisa mikir.
Jadi ini akar katanya sama. Makanya jannah disebut jannah karena kebun itu menutupi penglihatan orang ke dalam isi kebun itu. Wa bidzalika sharat jannah. Oleh karena itu maka dia disebut dengan jannah. Yajtannu biha dakhiluha. Orang yang masuk ke dalam surga tersebut yajtannu biha, merasa terlindungi dengan surga tadi dari mara bahaya. Orang kalau sudah masuk surga nggak akan ada rasa kekhawatiran bisa terjilat sengatan api neraka. Aman, damai, tentram, sudah dijamin oleh Allah. Kalau sudah masuk surga nggak akan pernah lagi bisa masuk neraka. Tapi kalau belum masuk surga, jangan pernah merasa aman dari sengatan api neraka. Wa yan'umu fiha sakinuha, dan orang yang tinggal di dalam surga tersebut akan merasa kenikmatan. Tajri min tahtiha al-anhar, ay anharul ma' wal laban wal asal wal khamr. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu sungai dari air, susu, madu, dan khamr, arak. Ada sungai arak di surga, Masya Allah. Sungai susu, kalau kita pikir, ya kalau berenang di sungai susu lengket ya. Madu, namanya sama tetapi hakikatnya tidak sama. Yufajjirunaha kaifa sya'u, mereka mengalirkannya bagaimanapun yang mereka suka. Mau dialirkan ke dalam istana-istana mereka, kemudian ke kebun-kebun mereka, terserah mereka. Wa yasrifunaha aina aradu, dan mereka palingkan kemana yang mereka kehendaki. Wa tusqa minha tilkal asjar, dan diairi dengannya, dengan sungai tadi, pohon-pohon yang ada di surga. Fatambutu asnaf, fatumbitu asnaf as-thimar, kemudian dari sungai-sungai itu tumbuhlah berbagai macam pohon yang menghasilkan buah. Kullama ruziqu minha min thamarah rizqan, tatkala mereka diberi rezeki darinya berupa buah-buahan sebagai rezeki buat mereka, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini adalah yang pernah diberikan sebagai rezeki buat kami dulu. Dulu maksudnya min qabl, di dunia. Ay hadza min jinsihi wa ala wasfihi, ini dari jenis, misalnya nanti di surga ada buah yang kita sukai misalnya di dunia, namanya sama, buah apel, buah jeruk dan lain sebagainya. Wa ala wasfihi, dan seperti sifatnya. Kulluha mutasyabihah fil husni wal ladzah, semuanya mirip di dalam kebagusan dan kelezatannya. Laisa fiha thamaratul khassah, tidak ada di dalamnya buah-buahan yang khusus, maksudnya yang tidak pernah ditemukan di dunia misalnya. Walaysa lahum waqtun khalin min al-ladzah, dan tidak ada pada mereka waktu yang kosong dari kelezatan.
Jadi artinya setiap waktu yang mereka rasakan adalah kelezatan. Kelezatan dalam makanan, minuman, hubungan dengan istri-istri mereka. Pokoknya semuanya yang mereka rasakan adalah kelezatan. Nggak ada satu masa di mana mereka kesusahan, kebingungan, kepikiran, stres. Tidak, semuanya adalah kelezatan. Fahum daiman mutaladzizuna bi akliha. Mereka senantiasa selamanya akan merasa kelezatan dari makanan yang mereka makan. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan sesuatu yang mirip dengan apa yang dulu pernah mereka temukan di dunia. Qila, ada yang menafsirkan, yang berpendapat mutasyabihan fil ism, mukhtalifan fit ta'am. Mirip di dalam nama, tetapi berbeda di dalam rasa. Ini ada sebagian ulama yang berpendapat demikian, kata Syekh As-Sa'di. Wa qila, dan ada juga yang berpendapat mutasyabihan fil laun, mukhtalifan fil ism. Mirip warnanya tetapi berbeda namanya. Ini ada juga sebagian ulama yang berpendapat demikian. Wa qila, ada pendapat yang lain, yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni wal ladzah wal fakihah. Mirip. Jadi antara buah nanti di surga dengan dulu waktu di dunia itu mirip, serupa, baik dalam kebagusannya maupun kelezatannya. Buah-buahannya pun demikian. Wala'alla hadza ahsan. Dan beliau Syekh As-Sa'di memilih pendapat yang ketiga ini. Mudah-mudahan ini adalah pendapat yang paling bagus. Mutasyabiha, yang namanya mutasyabiha, mirip, serupa, baik dari segi penampakannya maupun rasanya. Tsumma lamma dzakara maskanahum, kemudian tatkala Allah telah menyebutkan tempat tinggal mereka, wa aqwatahum minat ta'ami wasyarabi wa fawakihahum, dan menyebutkan makanan pokok mereka, apa yang dari makanan mereka dan minuman mereka serta buah-buahan mereka. Dzakara azwajahum, lalu Allah menyebutkan pasangan-pasangan mereka, pasangan hidup mereka nanti di surga. Fawasafahunna bi akmali wasfin wa awjazahu wa awdahahu. Afwan, dzakara azwajahum fawasafahunna bi akmali, agar mencakup segala macam bentuk pensucian. Fahunna mutahharatul akhlaq, mereka bidadari-bidadari surga, pasangan-pasangan penghuni surga nantinya disucikan akhlaknya. Mutahharatul khalq, disucikan penciptaannya, postur tubuhnya, keadaan anggota badannya disucikan. Mutahharatul lisan, disucikan lisannya. Artinya tidak berkata-kata kecuali kata-kata yang baik, yang menyenangkan suami-suaminya. Mutahharatul absar, disucikan matanya. Maksudnya tidak memandang laki-laki yang lain, hanya suaminya saja yang di surga yang dia pandang. Sangat menjaga pandangan matanya. Ini termasuk menjaga kesucian. Fa akhlaquhunna, adapun akhlak mereka, perhatikan, annahunna urubun mutahajjibatun ila azwajihinna bil khuluqil hasan.
Mereka adalah uruban atraba, bidadari-bidadari yang cantik jelita, mutahajjibat, mereka berhijab, ila azwajihinna, memakai hijab itu kepada suami-suami mereka, bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang bagus. Mereka berpenampilan dengan akhlak yang bagus, wa husnit taba'ul, dan menggauli suaminya dengan pergaulan yang sangat indah, mempersiapkan apa yang diinginkan oleh suaminya. Wal adabil qawli wal fi'li, memiliki adab baik di dalam perkataannya maupun perbuatannya, etika, memiliki etika yang super, luar biasa. Wa mutahharun khalquhunna minal haidhi wan nifasi wal mani wal bawli wal ghaiti wal mukhati wal busaqi wal raihatil karihah, dan disucikan penciptaan mereka, tubuh atau anggota tubuh mereka dari haid. Enggak akan ada lagi haid. Wan nifas, tidak ada nifas. Kalau tidak ada nifas berarti tidak ada kelahiran. Wal mani, tidak ada lagi mani. Wal baul, tidak ada lagi kencing. Wal ghaid, tidak ada lagi buang air besar. Akramakumullah. Wal mukhat, tidak ada lagi dahak. Wal busaq, tidak ada lagi ludah. Wal raihatul karihah, dan bau yang tidak enak, bau badan misalnya, itu sudah tidak ada lagi di surga. Semuanya enak, semuanya indah, semuanya mantap. Wa mutahharatul khalqi aidan bikamalil jamal, dan disucikan penciptaan mereka juga termasuk dalam hal ini adalah kesempurnaan kecantikan mereka. Falaysa fihinna aib, tidak ada satu cacat dan celah sedikit pun pada diri mereka. Nggak ada jerawat, nggak ada istilahnya mukanya bopeng sini bopeng situ. Wala damamatu khalq, wala damamatu khuluq, dan tidak pula berakhlak yang jelek. Sudah buruk rupa, akhlaknya jelek lagi, ini nggak akan ditemukan di surga. Bal hunna khairatun hisan, akan tetapi mereka pasangan-pasangan ahli surga nanti di surga insyaallah khairatun hisan, wanita-wanita yang cantik dan hisan, berakhlak baik. Mutahharatul lisan wat tarf, disucikan lisan dan mata mereka. Qasiratu tarfihinna ala azwajihin, pandangan mereka itu hanya tunduk kepada suami-suami mereka. Yang mereka lihat, laki-laki yang hanya mereka lihat adalah suami mereka, tidak mau melihat yang lain. Wa qasiratu alsinatihinna an kulli kalamin qabih, dan qasirat, mencukupkan lisan-lisan mereka dari berkata-kata yang tidak baik. Mereka menahan diri dari perkataan yang buruk. Tidak pernah terucap dari lisan mereka perkataan makian, celaan, umpatan, sebagaimana yang biasa didengar dari istri-istri di dunia. Ada sebagian istri yang
mencela dan mengumpat suaminya. Banyak. Sudah buruk rupa, lisannya juga luar biasa tajamnya, suka mencela suami. Suami hari ini kebetulan penghasilan atau pendapatannya kurang daripada biasanya. Seharusnya istri yang baik memberikan semangat. Alhamdulillah, kata-kata yang indah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih punya rezeki, masih ada penghasilan. Suami baru datang yang dari pagi sampai petang, peras keringat banting tulang katanya, dilap sama istri, dibukakan sepatunya, kalau pakai sepatu, kaosnya, dibukakan bajunya, kalau perlu bawa air hangat, direndam kakinya untuk menghilangkan stres, dipijat bahunya, Masya Allah, kepalanya, servis. Minum apa bang? Mas, mau minum kopi? Mau minum teh? Air hangat menyambut kedatangan sang suami. Sudah disiapkan peralatan mandinya. Tapi istri sekarang kebanyakan mandi ya mandi, nggak mandi juga nggak apa-apa. Udah gede iki, udah besar iki, udah dapatkan kabar gembira ini. Jadi ada 4 hal dalam ayat yang tadi kita bacakan. Ayat 15, ayat 25. Ya, surat Al-Baqarah ayat 25. Satu ayat itu mengandung 4 unsur. Al-Mubashir, yang memberi kabar gembira, Al-Mubashshar, yang diberi kabar gembira, Al-Mubashshar bihi, kabar gembiranya, dan As-sababul musil ilal bisyarah, sebab yang bisa menghantarkan untuk mendapatkan kabar gembira tersebut. Fal mubashshiru, kata As-Sa'di rahimahullah, yang menjadi pemberi kabar gembira adalah huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man qama maqamahu min ummati, dan orang-orang yang menduduki kedudukan, mengganti posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari generasi ke generasi. Yaitu para ulama, para duat, orang-orang yang mendakwahkan agama ini, penerus, pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mubashsyaru, adapun yang kedua, orang yang diberi kabar gembira. Siapa mereka? Humul mu'minun al-'amilun as-salihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberi kabar gembira tersebut. Wal mubashsharu bihi, kabar gembiranya apa? Hiya al-jannatul mawsufatu bitilka sifat, yaitu surga yang disifati dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna, ila akhir ayat. Itu semuanya kabar gembiranya. Wassababul musil lidzalik, wassababul musil lidzalik, dan yang keempat, sebab yang menghantarkan untuk mendapatkan kabar gembira itu adalah huwal iman wal amal salih, yaitu iman dan amal saleh.
Fala sabila ila al-wusul ila hadhihi al-bishara illa bihima. Dan tidak ada jalan lain untuk mencapai kabar gembira tersebut kecuali dengan kedua hal tadi, iman dan amal saleh. Wa hadza a'zamu bisyaratin hasilah. Dan ini adalah kabar gembira yang terbesar yang bisa didapatkan ala yadi afdhalil khalq. Dan pemberi kabar gembira itu adalah berada di tangan afdhalil khalq, makhluk yang paling afdal, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syekh As-Sa'di di sini berpendapat bahwasanya afdhalul khalqi Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling afdal yang pernah diciptakan oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pilihannya Syekh As-Sa'di dan yang sepakat dengan beliau. Karena dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia. Ini sepakat. Tapi sebaik-baik makhluk, para ulama silang pendapat. Ada yang mengatakan sebaik-baik makhluk malaikat, ada yang mengatakan sebaik-baik makhluk arsy, ya, arsy-nya Allah. Ada yang mengatakan sebaik-baik makhluk jannah, karena tidak ada kejelekan sedikit pun di surga. Jadi macam-macam pendapat ulama. Salah satunya ada yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul khalq. Ala kulli hal, ini yang beliau pilih. Beliau di sini mengatakan ala yadi afdalil khalq. Kabar gembira itu diberikan oleh atau berada di tangan sebaik-baik makhluk. Yang beliau maksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalil asbab. Dan bisyarah ini, kabar gembira ini didapatkan dengan sebab yang paling afdal, yaitu iman dan amal saleh. Kabar gembiranya yang paling afdal, yang paling dicari oleh orang apa? Surga. Kenikmatan surga kan menjadi tujuan kita semua, tujuan akhir dari kita hidup di dunia ini, untuk kembali ke kampung halaman kita agar kita sampai dengan selamat ke surga, bukan malah terjerumus dan terjerembab di neraka. Kabar gembira ini disampaikan oleh sebaik-baik makhluk, sebaik-baik utusan, sebaik-baik anak Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan didapatkan kabar gembira ini dengan sebab yang paling afdal, yaitu iman dan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Adapun wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, ini adalah cabang dari keimanan dan amal saleh. Jadi intinya dua hal ini yang perlu untuk kita upayakan. Perkokoh keimanan kita, perbaiki kualitas amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan dua hal itu kita bisa kebahagiaan ke dalam hati-hati saudara-saudara kita. Namun bukan berarti kita tidak boleh memberikan peringatan kepada mereka. Jadi ada saatnya
kita memberikan motivasi, ada saatnya kita ingatkan. Jadi jangan monoton, diberi kabar gembira terus. Ketika cobaan datang, tidak pernah menyangka kalau musibah itu bisa menimpa, karena biasanya diberikan motivasi terus atau kabar gembira yang enak-enak. Saat yang susah-susah datang, tidak mampu menghadapinya. Begitu pula tidak boleh monoton memberikan ancaman dan peringatan terus-terusan. Ini akan menyebabkan orang jadi putus asa, merasa berat. Kalau antum nggak bisa menghafalkan 7 juz dalam 1 semester ini, awas. Peringatan itu terus diberikan, orang bisa down. Tetapi seimbang antara targhib dan tarhib, kabar gembira dan peringatan, antara reward dan punishment. Beri penghargaan orang-orang yang berprestasi, yang mencapai targetnya. Ada syukur wa takdir, ihtiram, penghormatan. Tapi juga harus tegas terhadap orang-orang yang melaksanakan tindak pelanggaran. Beri mereka hukuman yang sesuai, sepantasnya, dan mendidik serta membina mereka, bukan malah membuat mereka jadi stres dengan hukuman-hukuman yang diberikan, ya, menjadi frustasi. Hukuman pun itu ada seninya, ya. Wa tansyituhum al-a'mal bi dzikri jazaiha wa thamaratiha, dan memberikan semangat kepada mereka orang-orang yang beriman untuk beramal dengan menyebutkan balasan dan manfaat dari amal tersebut. Ketika kita memerintahkan anak kita misalnya, nanti antum juga akan menghadapi dunia anak. Kita perintahkan mereka, anak-anak itu untuk sholat. Maka untuk mendorong mereka mau sholat, kita ingatkan balasan apa yang bisa mereka dapatkan kalau sholat. Pahala dari Allah. Itu yang seharusnya. Bukan, nah kalau kamu sholat subuh, maka setiap sholat subuh 50.000 rupiah. Ini juga motivasi yang keliru, tidak baik. Kalau ada pamrihnya dia mau sholat, kalau tidak ada, nah ini keliru. Pendidikan yang salah ketika mengaitkan motivasi itu dengan duniawi, tapi ikat mereka dengan motivasi ukhrawi. Jelaskan balasan untuk orang-orang yang sholat subuh sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. فَإِنَّهَا بِذَلِكَ تَخُفُّ وَتَسْهَلُ. Karena dengan yang demikian itu, adanya motivasi dengan menyebutkan balasan untuk amal soleh yang dilakukan, itu akan terasa ringan dan mudah. Takhuffu wa tashal, akan menjadi ringan karena ada sesuatu yang mereka bayangkan akan mereka dapatkan, dan itu menjadi penggerak, pendorong mereka untuk beramal, dan jadi mudah. Amal yang segampang ini tapi balasannya luar biasa. Jadi mereka akan membandingkan amal yang mereka lakukan tidaklah seberapa sebenarnya dengan balasan yang akan mereka terima. Orang kalau misalnya diiming-imingi dengan gaji besar, pekerjaan seberat apapun akan terasa mudah. Kalau gajinya luar biasa, fantastis, maka pekerjaan yang berat sekalipun
akan terasa ringan dan mudah untuk mereka lakukan, gampang. Wa a'zamu busyra hasilatun lil insan taufiquhu lil iman wal amal salih. Dan kabar gembira terbesar yang bisa didapatkan oleh seorang insan adalah taufik Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk beriman dan amal saleh. Makanya sesuatu yang terbesar yang didapatkan manusia berupa anugerah itu adalah hidayah. Ya, hidayah. Orang yang belum masuk Islam misalnya dapat hidayah masuk Islam. Ini adalah nikmat terbesar. Karena iman, beriman dengan keimanan yang benar, yaitu beribadah hanya kepada Allah dengan cara yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah iman yang benar. Dan setelah itu beramal soleh di atas keimanan tersebut. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekah, rajin puasa, rajin membantu orang yang susah, rajin mendamaikan, rajin berbuat baik. Ini amal soleh. Fadzalika awwalul bisyarah wa asluha. Jadi iman dan amal soleh itu adalah berita gembira yang pertama dan yang paling dasar. Wa min ba'dihi al-busyra 'indal maut, dan setelahnya adalah kabar gembira ketika mereka akan dijemput oleh maut. Pada saat sakaratul maut itu ada malaikat-malaikat yang akan menggembirakan orang-orang yang beriman. Alla takhafu wa la tahzanu. Mereka akan mengatakan, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Digembirakan. Wa min ba'dihi, dan setelahnya lagi busyranya adalah, berita gembiranya adalah al-wusul ila hadzal na'imil muqim. Akan sampai kepada nikmat yang abadi, yaitu di surga. Nas'alullaha min fadlih. Syekh As-Sa'di mengakhiri tafsir ayat ini dengan permohonan kepada Allah. Nas'alullaha min fadlih. Kita mohon kepada Allah dari pemberian anugerah dan karunia-Nya. Fadl. Surga itu adalah fadlullah. Sesuatu yang lebih yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Karena kalau dihitung-hitung amal yang kita lakukan, berapalah balasannya? Tapi Allah balas, Allah beri ganjaran yang tidak terhitung, tidak sebanding dengan amal kita. Kita sudah diberi oksigen, ya, sudah diberi kenyamanan hidup, kemudian kita beribadah kepada Allah. Mungkin itu sudah balasan Allah. Tapi nanti di surga atau di akhirat nanti kita diberi sesuatu yang membuat kita akan mengatakan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dari doa-doa kami adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hadza wa sallu ala nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat dan mengucapkan salam untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.